Dukung channel ini dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo, maaf banget udah lama gak cerita. Hari ini gue mau cerita waktu gue ospek. Untuk yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Untuk dapat notifikasi kalau gue upload cerita baru. Ikutin ceritanya, cekidot. Cerita ini waktu gue baru masuk kuliah. Kebetulan gue kuliah di salah satu kampus negeri di Jakarta. Ospek, itu aktivitas pertama gue di kampus. Pagi-pagi subuh, gue berangkat dari rumah naik motor. Dengan berbagai atribut yang diminta oleh panitia. Asli, itu ribet banget. Segala disuruh bawa penggorengan. Gue gak tahu tuh penggorengan bakal dipakai apa. Waktu sampai kampus, ternyata mahasiswa baru gak boleh parkir motor di dalam kampus. Kata panitia sih, mau dipakein itulah buat ospek. Jadinya gue parkir di depan kampus. Pas gue nyampe parkiran, gue pakai atribut sambil bawa berbagai macam logistik lainnya. Jalan santai dong gue. Tuh gue pikir belum telat, karena atribut gue cukup ribet. Sesampainya di fakultas, ternyata udah banyak banget panitia yang jagain untuk meriksa satu-satu atribut sama logistik yang dibawa. Panitia meriksain satu-satu udah lengkap apa belum, termasuk misahin coklat, wafer, susu kotak sama cemilan lainnya. Terus kalau ada yang kurang atau salah, dicoret muka pakai spidol. Ya salah, gue ada yang salah bawa. Disuruh bawa tali warna biru, gue malah bawa tali warna merah. Karena yang warna biru untuk cowok dan yang merah untuk cewek. Karena gue salah bawa, muka gue jadinya dicoret sama panitia pakai spidol. Gue udah nego, tapi tetap aja namanya salah ya kena hukuman. Gue harus terima. Terus gue duduk gabung sama maba lainnya. Namanya rezeki mah gak ketukar. Gue duduk di sebelah maba cantik, namanya Jingga. Di situ gue pertama kali kenal Jingga. Ngobrol-ngobrol gak jelas, walaupun dia beda jurusan. Waktu itu gue pura-pura HP ketinggalan, minta tolong Jingga untuk miss call. Terus gue ambil HP dari dalam tas. Terus Jingga bilang, tuh ada, keselip aja itu mah. Gue jawab, iya gak apa-apa keselip. Yang penting, gue udah punya nomor HP kamu. Jingga senyum sambil ketawa, yang sebenarnya dalam hatinya, duh, salah gerak gue. Gak terasa waktu udah jam 8 pagi, yang artinya ospek hari pertama dimulai. Ospek dibuka dengan salam dari panitia, lanjut doa pagi bersama. Habis itu ada aktivitas ini itulah. Hampir 3 jam gue cuma dengerin panitia, sama dosen-dosen yang ngasih sambutan. Asli, gue bosan waktu itu. Waktu terasa lama menuju jam 11. Terus kita para maba dibagi jadi beberapa kelompok kecil. Ternyata gue satu tim sama Jingga. Gue gak tahu dah. Kondisi itu emang kebetulan apa rezeki. Kita di sana disuruh buat yel-yel, pakai apapun, termasuk penggorengan untuk instrumennya. Di situ gue coba cari panggung supaya dapat perhatian lebih dari Jingga. Di awal terlihat seru sih, tapi setelah semakin gue dapat panggung, Jingga malah terlihat semakin dingin ke gue. Waktu itu gue bingung, gue harus gimana. Kalau gue mundur dari panggung, gue bakal bikin tim kecewa. Gue maju, Jingga semakin dingin ke gue. Akhirnya gue pilih tetap maju sebagai ketua tim yel-yel. Yel-yel ditampilkan habis makan siang sekitar jam 1. Waktu makan siang, maba gak ada yang boleh keluar untuk beli makanan. Karena kita emang diminta untuk bawa bekal, sesuai list yang dikasih panitia. Kalau ada yang gak bawa makan siang, bisa titip sama panitia untuk beli di sekitar kampus. Tujuannya sih baik, supaya maba terfokus di satu area dan dapat termonitor aktivitasnya. Karena ditakutkan ada yang lagi kurang sehat ataupun mendadak berhalangan mengikuti ospek. Habis makan siang, gue dan tim termasuk Jingga tampil di lomba yel-yel. Dan kita dapat juara 2, karena juara 1 emang lebih lucu. Kita dapat hadiah bentuknya souvenir unik dari panitia ospek. Souvenir kayak pin sama stiker yang gambar logo kampus. Hadiahnya waktu itu gak ada cemilan, karena cemilan udah diamanin sama panitia. Karena lumayan juga untuk iseng sambil dengerin arahan itu dari dosen waktu pas ospek. Oh iya, untuk cemilan kebetulan gue gak jadi masalah untuk dikumpulin ke panitia. Tapi gak semua maba itu kondisi keuangan orang tuanya baik. Seenggaknya, cemilan yang udah dipinta bawa sama maba dimakan waktu penyampaian materi sama panitia dan dosen. Karena garing juga men, gak ada cemilan apa-apa. Sambil dengerin materi yang waktu itu bukan di dalam kelas dan kondisinya gak formal. Kalau formal, jelas ada buku, pulpen, papan, sama infokus dosen yang nerangin pelajaran mata kuliah. Kalau ini kan ospek, garing men, mentok cuma air putih botol aqua 1 liter. Hari udah sore,
Dan ospek hari pertama selesai dengan wejangan dari panitia kalau besok akan ada demo UKM. Kita bisa milih UKM sesuai minat kita masing-masing. Waktu pulang, gue ngobrol lagi sama Jingga. Hai, boleh bantu gue gak? Terus Jingga nanya, bantu apa? Gue bilang, bantu mindahin motor. Jingga nanya balik, emang mau dipindahin kemana? Gue jawab, pindahin dari parkiran ke rumah kamu. Jingga pun bingung, hah? Maksudnya kamu mau anterin aku? Gue bilang lagi, boleh. Jingga pun cuma senyum. Sesampainya di rumah Jingga, gue ditawarin untuk mampir. Tapi karena gue yang lagi ribet, terus berantakan sama atribut ospek, gue dengan terpaksa gak mampir dan gue lanjut pulang. Waktu itu gue di motor sendiri, gue mikir berkali-kali, ini kebetulan apa rezeki ya? Ya sudah, itu hari pertama gue di kampus. Dan ospek hari kedua, gue dapat kabar dari mama kalau papa harus operasi pagi itu juga karena pembuluh darah papa pecah. Tekanan darah papa waktu itu di atas 200. Gue langsung nelfon panitia yang jadi kontak person ospek. Ternyata cukup banyak persyaratan harus dipenuhin untuk minta izin gak ikut ospek. Karena dapat info kalau ospek itu akan ada sertifikatnya. Dengan info itu, gue penuhin lah semua persyaratannya dan langsung gue kasih ke panitia pagi itu juga. Gak pikir panjang dan gak menghubungi siapapun lagi. Gue langsung berangkat ke rumah sakit. Sekitar jam 8:30, Jingga WA gue, nanyain saat itu gue di mana karena dia nggak lihat gue di tim ataupun tim lain. Emang sih waktu itu gue nggak hubungin dia karena gue bukan pacarnya. Takut gue hubungin dia malah dia marah. Malas banget gue kalau nggak ada angin nggak ada hujan. Tiba-tiba ada yang marah karena gue WA atau nelpon Jingga. Gue balas WA-nya Jingga, isi WA-nya, maaf ya, aku nggak bisa ikut ospek karena papa harus operasi pagi ini. Jingga balas, semoga papa kamu cepat fit ya. Gue jawab lagi, makasih ya. Di ospek hari kedua merupakan demo UKM. Dalam hati gue berkata, nggak apa-apa. Setelah ospek, pasti stand UKM buka kok. Gue bisa nanya-nanya di sana UKM apa yang bisa gue ikutin di kampus. Habis makan siang, Jingga WA lagi ke gue. Hai, papa kamu sudah selesai operasinya? Gue balas, belum, masih menunggu. Jingga pun jawab, oh belum. Semoga cepat selesai ya. Oh iya, boleh aku kirim video demo UKM yang tadi aku rekam? Mungkin bisa jadi hiburan atau gambaran mau pilih UKM yang mana. Gue balas lagi, amin. Oh kamu ngerekam ya? Boleh kirim aja. Makasih ya udah ngerekam demo UKM hari ini. Dari situlah gue sama Jingga terus komunikasi sampai mulai perkuliahan hingga memilih UKM mana yang mau dipilih.